memisahkan manusia dari Allah. Tuhan Allah itu maha suci, sedangkan manusia berdosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara manusia dan Allah. Walaupun masih jujur dan masih baik hati, tetapi mustahil tidak ada dosanya. Semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Misalnya itu jika diilustrasikan, hidup manusia itu seperti buah mangga, dari luar tampak indah dan baik, tetapi di dalamnya sudah ada ulat yang menjijikan dan merusak, sehingga kalau itu dia tidak berguna lagi. Manusia dari kecil tidak ada yang mengajarkan memukul dan sebagainya, tetapi setelah besar mulai nampak bahwa dia telah melakukan dosa. Kemudian di dalam Alkitab itu juga ada yang disebutkan bahwa dosa itu adalah maut, artinya maut adalah yang mati, berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Selama manusia itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperoleh pengampunan dosa, karena dalam Ibrani 29 ayat 27 dikatakan manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu dihakimi. Manusia karena dosanya dihukum ke dalam lautan api, seperti yang dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 8. Kemudian pada gambar kedua, yaitu disebut manusia sia-sia. Nah, sepanjang abad manusia telah berusaha mencoba menyeberangi jurang pemisah antara dirinya dengan Allah untuk mencari Allah dan jaminan kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama Allah. Disebut melalui amal, pendidikan, hidup yang baik, maka juga lebih bagus karena dosanya. Itulah sebabnya keselamatan bukanlah usaha manusia. Keselamatan ini adalah pemberian dari Allah, seperti yang dikatakan pada Efesus 2 ayat 8-9. Keselamatan karena kasih karunia, keselamatan oleh iman, keselamatan bukan hasil usaha sendiri, keselamatan merupakan pemberian Allah, keselamatan bukan pekerjaan kita karena usaha manusia sia-sia. Pada gambar 3 di sini Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Yesus Kristus itu telah ditentukan Allah menjadi jalan satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Seperti yang dikatakan pada 1 Korintus 15 ayat 3-4, Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Demikian pula Allah telah menjadikan jurang pemisah dengan dirinya dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib. Seperti yang dikatakan juga pada Yohanes 14 ayat 6, mengatakan bahwa Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan hidup. Setelah kita mengetahui ini, bagaimanakah caranya manusia bisa menerima keselamatan? Yaitu dengan cara percaya kepada Yesus. Kemudian pada gambar 4, percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, pada Yohanes 5 ayat 24 dikatakan hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita terlepas dari hukuman dosa. Ada dua hal yang harus diperbuat seseorang agar mempunyai hidup yang kekal dan tidak tua dan hukum, atau agar pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang pertama, mendengarkan perkataanku. Yang kedua, tetapi tidak cukup hanya mendengar, kita juga harus percaya kepadanya. Hanya dengan percaya, iman kita menerima Yesus menjadi jembatan atas jurang-jurang dosa tadi. Kemudian ada sebuah ilustrasi yang dikatakan bahwa ada air es di meja. Kita tahu bahwa kalau kita minum air es maka haus akan hilang. Haus kita hilang kalau kita percaya dan menerima minum air es. Demikian juga dengan keselamatan. Tidak cukup hanya mendengar tentang Yesus saja, tetapi kita harus percaya dan menerima Dia dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian melalui Yesus kita juga bisa menyeberangi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Setelah percaya dan menerima Yesus, bagaimana keadaan kita? Maka keadaan kita akan memiliki hidup yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya, tidak turut dihukum pada masa penghakiman nanti, kemudian sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup atau masa lalu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon